Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Eh, Gimana kabarnya? Sehat semua ya anak-anak? Untuk hari ini nanti kita pembelajaran di Google Class, bisa dibuka lewat Google Class. Nanti di situ ada materi dari video ini yang Bapak ajarkan nanti. Pertama tentang eh, keberhasilan dalam wirausaha ya, keberhasilan dalam usaha dan kegagalan dalam wirausaha. Yang kedua, saya mengetahui dan saya harus pahami keberhasilan dan kegagalan saat kita melakukan wira swasta atau melakukan usaha sendiri, terutama di jurusan TKJ. Dan untuk materi hari ini langsung lewat video yang Pak Sam kirim di YouTube dan bisa dilihat di Google Class. Langsung saja, kenapa Pak Sam memberikan materi tentang keberhasilan dalam wira swasta? Karena untuk TKJ nanti kalau memungkinkan kita melakukan wirausaha. Kalau untuk TKJ mungkin bidangnya jasa ataupun membuat suatu produk yang ditentukan dari sekolah. Dan setiap kegiatan, setiap jasa atau produk itu namanya usaha. Nah, namanya usaha pasti ada berhasil dan tidak. Nah, dalam keberhasilan usaha, pertama kita harus punya rencana itu harus matang. Bisa rencana gitu, bisa kita lihat membuat literasi, melakukan literasi, kita bisa lihat YouTube, atau kita bisa lihat lingkungan, atau kita bisa lihat jurusan kita TKJ itu bidangnya jasa otomatis jasa servis atau pengetikan ataupun memasang jaringan, ataupun kita buat produk elektronik atau produk apapun silahkan. Selain kita harus matang dalam membuat wacana untuk melakukan suatu produksi atau suatu wirausaha, nah yang kedua kita harus punya visi misi. Nah, kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu ya untuk berwirausaha, mencari rezeki, kita harus punya visi dan misi. Nah, angan-anganmu apa, visimu apa? Visi misal menghasilkan keuntungan yang banyak, biasanya itu normalnya kita manusiawi. Berarti misinya apa? Ben bisa kita mendapatkan laba ataupun uang banyak. Pertama, kita melakukan servis yang baik, jujur, teliti, ramah, itu yang paling penting. Dan juga harga kalau bisa menyesuaikan di daerah, jangan terlalu mahal. Kita lihat kalau cepat ya kita kondisikan berapa biayanya. Nah, selain itu namanya usaha, selain kita visi dan misi, satu rancangan, dua visi misi, kita harus punya komitmen. Jangan besok semangat, besok kendu, besoknya lagi semangat lagi kerja, besoknya wes dapat satu ya wes. Jangan, harus continue. Kalau bisa tiap hari ada yang melakukan servis atau perbaikan. Terus keempat, namanya usaha kita harus punya dananya sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya servis pengetikan, berarti kita butuh laptop atau servis komputer, kita butuh alatnya ya, terutama obeng itu harus punya alat. Nah, terus habis itu kalau kita alat, dana sudah cukup, kita sesuaikan. Kalau membuat usaha, dengan usaha ini modalnya berapa, itu kita harus tahu. Ketika usaha terlalu besar-besar, kalau saya terlalu menunggu besar-besar, nanti usaha tidak jalan. Nanti yang ada dulu kita jalankan. Habis itu kita harus punya SDM itu kemampuan, skill kita apa, yang itu kita buat usaha
Kalau bisa sampai ngetik ya ngetik, nyervis komputer ya nyervis komputer, nggak apa-apa. Habis tahu kita punya skill, modal apa, manajemen apa, keuangan. Namanya usaha itu ada uang masuk, uang keluar. Nah, biaya transport, biaya perbaikan itu harus ada. Itu manajerial, penataan kegiatan, rekod namanya, atau bisa disebut buku besar, buku kecil bidang usaha. Nah, dalam usaha kita harus bisa menguasai faktor, ada 2 faktor yang penting. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor di dalam lingkungan kerja. Kalau kita buat usaha mandiri atau rumah home lah, kita harus kita tahu bahwa kita usaha, orang tua juga tahu. Berarti kalau kita waktu usaha itu ya biarkan dia usaha, tidak usah ikut-ikut. Kalau bantu nggak apa-apa, memberi saran nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ikut campur usaha kita. Ya ini tambahan aja orang tua itu. Terus ada internal, otomatis ada eksternal. Eksternalnya apa? Mungkin dari teman-teman. Nah, mungkin dari kita punya teman, kita buat bisa dari eksternal itu kita bisa minta tolong, promosi lah istilahnya. Itu faktor keberhasilan. Nah, tadi SDM sudah, sekarang keterampilan itu sama dengan SDM. Habis keterampilan, minat, semangat, harus semangat. Namanya pengen cari uang, rezeki, kita harus semangat. Walaupun besar kecil tidak masalah, yang penting kita melakukan dengan jujur dan teliti. Itu yang paling penting. Nah, namanya usaha itu pasti kita harus, selain ada uangnya tadi, dana, sarana, tempat juga harus ada. Tapi sebenarnya kita orang-orang jaringan itu tidak butuh tempat sebenarnya. Tempat itu nomor berapa, nomor sekian. Yang penting apa? Kita punya promosi, kita bisa main jasa panggilan, ataupun kalau punya tempat ya kita di tempat, tergantung kalian semua. Nah, itu untuk keberhasilan ya. Terus untuk kegagalan, namanya keberhasilan juga ada kegagalan. Apa enggak usah takut kegagalan, anggap aja itu kita berhati-hati dengan kegagalan. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Contoh, misal sama keburu-buru pakai usaha, belum ada rencana, itu hati-hati, itu bisa kita buat gagal. Harus ada rencana. Nah, habis rencana tadi apa? Skill pendidikanmu harus sesuai. Jangan kecuali sama ikut orang tidak apa-apa, tapi kita buat usaha sendiri, wirausaha, kita harus punya skill sendiri, rencana, skill, terus apa? Orientasi. Nah, orientasi itu apa? Semangatmu, jujur, mandiri, disiplin itu harus ada. Inovasi, misal inovasimu apa? Harus punya inovasi. Jangan kita tidak punya inovasi. Di depan rumah ada usaha fotokopi, ya kita tidak apa-apa ikut fotokopi atau pengetikan sama tidak apa, yang penting kita ada bedanya. Misal di sana nunggunya 4 jam, kita 2 jam, cepat. Nah, di sana langsung datang, kita tidak bisa pakai WA, itu bisa. Itu hati-hati, karena kita kalau nggak punya inovasi ya mungkin itu bisa jadi kegagalan kita. Terus modal usaha, hati nggak usah muluk-muluk, yang penting kita apa skill kita pakai. Nggak usah terlalu kudu modal besar, nggak usah. Kalau sama terlalu pengen udah besar jadi besar, lihat orang usaha besar, pengen usaha besar nanti bisa kayak dia, jangan. Itu dia bisa besar itu pasti dulu kecil terus jadi besar, nggak mungkin langsung besar. Pasti namanya ada jangka, ada periodik, ada waktunya. Nah, selain kita punya modal, kita juga pandai pemasaran. Kalau kita tidak pandai, mungkin usaha kita nanti kurang lancar atau kurang berkembang. Nah, kita pertama satu, yang itu perencanaan, pendidikan, orientasi, kemampuan, inovasi, manajerial. Nah, kebalikan dari kelemahan itu.
Jadi kalau kelemahan berarti kelebihannya itu kebalikannya. Nah, mungkin dari itu mohon nanti dipelajari, dirangkum dan dipahami. Nanti tugasnya voice. Nah, yang Pak Sam yang Pak Sam kasih materi ini tolong dibuat voice. Nah, kalau bisa ngirimnya tetap di WA Japri dengan tugas sebelum-sebelumnya jangan dihapus. Tugas sebelumnya tidak boleh dihapus. Ya. Nanti buat rekop Pak Sam. Nah, itu tugasnya jangan dihapus. Yang tugas ini voice, nanti cuma voice saja. Nah, kalau misal Pak tugas saya kehapus, ya tugas yang lama dicari, jadikan satu. Semua tugas jadikan satu, dikasih folder, kasih WinRAR, kasih nama. Ya. Tugas pertama tanggal berapa, tugas kedua tanggal berapa, kasih folder, kasih nama. Ya, itu nanti berkas dari Pak Sam untuk diberikan Pak Sam. Dan ini nanti bisa dilihat di GC atau di WA. Ya. Yang mana yang mungkin kalau ada temennya yang belum tahu kasih WA aja. Kalau GC ya bilang GC aja. Untuk absen jangan lupa ada absen sekolah. Ya, absen sekolah itu jangan sampai lupa. Kalau Pak Sam di link saja, kalau sahabat sudah mengerjakan itu namanya sudah Pak Sam anggap absen. Kalau belum mengerjakan belum absen. Itu aja ya. Mungkin kurang lebihnya Pak Sam minta maaf. Mungkin dari yang Pak Sam menjelaskan ada kurang lebihnya bisa ditanyakan langsung lewat WA atau bisa langsung dirangkum terus kita sama buat voice, dicatat dulu terus buat voice, lalu selesai dikirim ya. Kurang lebihnya saya Pak Sam minta maaf. Bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.